Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tiada ungkapan yang patut kita ucapkan melainkan ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan. Lebih-lebih Allah masih memberikan nikmat kepada kita, iman dan Islam. Sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khatib mengajak kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini kami akan menceritakan satu kisah, satu dialog antara seorang pemuda dengan seorang alim yang bernama Ibrahim bin Adham. Seorang pemuda ini meminta nasihat karena kesulitannya untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Wahai guru, aku ingin bertobat dan meninggalkan dosa, tapi tiba-tiba aku kembali berbuat dosa. Tunjukkan padaku sesuatu yang bisa melindungiku hingga aku tak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda ini minta nasihat bagaimana caranya agar ia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibrahim bin Adham menjelaskan, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan bermaksiat di atas buminya. Lalu pemuda ini bertanya lagi, bagaimana mungkin? Sebab seluruh bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, tidakkah engkau malu bahwa seluruh bumi ini milik Allah, tetapi engkau masih berbuat maksiat di atasnya? Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan lagi, jika engkau ingin bermaksiat, jangan memakan rezekinya. Pemuda ini menjawab, bagaimana aku bisa hidup? Lalu Ibrahim bin Adham berkata, tidakkah engkau malu memakan rezekinya sementara engkau bermaksiat kepadanya? Kemudian Ibrahim bin Adham melanjutkan lagi nasihatnya, jika engkau ingin melakukan maksiat kepada Allah, lakukanlah di tempat yang tidak dilihatnya. Lalu pemuda ini menjawab, bagaimana mungkin? Sementara dia terus bersama kita di mana saja kita berada, di tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Lalu kemudian Ibrahim bin Adham berkata, tidakkah engkau malu bermaksiat kepadanya, sementara Dia Allah senantiasa bersamamu dan dekat denganmu. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan lagi, jika engkau masih tetap ingin bermaksiat, maka jika malaikat maut datang kepadamu guna mengambil ruhmu, katakan padanya, tunggu sampai aku bertobat.
Lalu pemuda ini berkata lagi, bagaimana mungkin wahai Ibrahim? Itu mustahil. Ibrahim bin Adham mengatakan, tidakkah engkau malu malaikat mau datang kepadamu dan mengambil ruhmu, sementara engkau dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang terakhir Ibrahim bin Adham kepada pemuda ini, jika engkau tetap ingin bermaksiat, maka ketika malaikat Jabaniyah yang menjaga neraka Jahanam datang untuk menghantarkanmu menuju neraka, katakan kepada mereka, aku tidak akan pergi bersamamu. Mendengar itu orang tadi menjawab, bagaimana mungkin wahai Ibrahim bin Adham? Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, setelah itu semua, apa engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kisah klasik percakapan antara seorang pemuda yang ingin sembuh berhenti dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang alim yang bernama Ibrahim bin Adham ini mengantarkan kita pada satu hal. Milikilah rasa malu dalam tingkah laku kehidupan kita. Orang yang memiliki rasa malu akan terdorong untuk selalu melaksanakan hak-hak Allah dan mencegahnya dari perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Tanpa rasa malu, kita akan hidup sesuai dengan nafsu. Tanpa rasa malu, kita dengan mudah mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa rasa malu, kita dengan enteng melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan para nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau idza lam tastahi, jika engkau tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sekendakmu. Rawahu Bukhari. Sabda Nabi ini kita diajak untuk merenungi setiap perbuatan yang akan kita kerjakan. Kita harus menimbang dengan sesama, apakah perbuatan ini pantas atau tidak dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya tidak pantas untuk kita kerjakan. Bahkan lewat hadis ini Rasulullah menyindir kepada orang-orang yang tidak punya rasa malu dengan ungkapan fasna ma syi'ta, berbuatlah sekendakmu. Tentunya kita saksikan perbuatan ini dipertontonkan oleh pemimpin-pemimpin kita hari ini dengan secara telanjang. Meskipun kata-kata tersebut seolah-olah memberikan kebebasan, namun sungguh perlu diketahui bahwa kata-kata tersebut merupakan bentuk ketidakpedulian Rasulullah SAW kepada orang-orang yang tidak punya rasa malu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka ada sejumlah bentuk rasa malu yang harus selalu melekat pada diri kita di dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, malu berbuat keburukan. Kita harus punya sifat malu yang dengannya kita meninggalkan perbuatan buruk sekecil apapun. Bukan karena dosa yang kita lakukan perbuatan yang kecil, tapi kita malu melakukannya. Karena apa? Kita merasa bahwa di hadapan siapa kita melakukan perbuatan ini? Tidak lain di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semua perbuatan kita, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita tidak boleh menganggap remeh setiap perbuatan kita. Jika perbuatan itu perbuatan dosa, sekalipun itu kecil, jika kita punya rasa malu, maka meninggalkannya kita itu karena kita malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, malu yang lain dari perasaan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita selalu dalam pengawasannya. Sebagaimana di dalam kisah di atas, dialog seorang pemuda dengan Ibrahim bin Adham, beliau menekankan untuk menyikapi setiap keinginan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan melihat kepada siapa dan di mana kita melakukannya. Sementara fasilitas yang kita gunakan untuk bermaksiat bersumber dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Adakah dari fasilitas yang kita gunakan bermaksiat bukan anugerah Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari ujung rambut kita sampai seluruh kenikmatan yang kita dapatkan, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam banyak riwayat dikatakan al-haya'u minal iman. Di antara bentuk dari keimanan, malu itu adalah sebagian dari keimanan. Maka ketika kita punya rasa malu, sikap malu, maka kita akan menghindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.